mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang akan terus mengubahkan dan memulihkan kehidupan setiap kita. Apapun saat ini yang menjadi pergumulan hidup kita, apapun saat ini keadaan hidup kita, mari kita mau datang kepada Tuhan. Dia Tuhan yang hidup, Dia Tuhan penolong dalam hidup kita, Dia Tuhan juru selamat kita. Bagi Dialah segala kemuliaan, pujian, dan kehormatan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab hanya Kau saja yang layak untuk ditinggikan. Sebab hanya Kau saja Tuhan yang layak untuk dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan
tinggikan dirimu, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Oh, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Oh, haleluya. Segala kemuliaan, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Ku naikkan pujian, ku naikkan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang mulia. Kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan nama-Mu. Halalamalamanamaya namo. Haleluya, Hosanna, Hosanna. Glory bagi-Mu Tuhan. Ku angkat suara, tinggikan nama-Mu. Ku angkat pujian bagi-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur, memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Ku sembah, ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu Tuhan. Oh, kiara lama-lama,
Kita kan lama-lama Hikinara lama-lama Kusatakan lama-lama ya namaso Hinara lama-lama ya Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan, melawat setiap kami Tuhan. Oh, oh, rapatakan lalamu. Kiara lama serapatakan lalamu. Kita kan lama yase hirapatakan lalamu. Ku bersyukur memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya. Ku bersyukur penyembah-Mu,
Haleluya. Ku bersyukur memujimu, sebab hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Bagimu Tuhan segala pujian, ku naikkan syukur hanya padamu Tuhan. Ku naikkan pujian hanyalah bagimu. Ku bersyukur, tinggikan namamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, hiarlah bala-bala masuk. Hiara lama 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 ya sikinara lama lama lama. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur kepadamu. Haleluya. Ku bersyukur menyembahmu. Oh, rapatakan lama-lama ya se. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu.
hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu.
menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam pembacaan kita di pagi hari ini, dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-11, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata kepada setiap kita, jalan orang yang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Dalam terjemahan lain, The Message Bible mengatakan bahwa karakter yang baik itu meluruskan jalan kehidupan kita. Karakter yang baik pula itu menjadi sebuah jaminan dalam hidup kita. Tapi sebaliknya, kejahatan ataupun kefasikan hanya akan membuat kita terjerat ke dalam berbagai-bagai dosa. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita, awalnya setiap kitalah yang membentuk kebiasaan. Namun lambat laun dengan berjalannya waktu, maka kemudian kebiasaan itulah yang akan membentuk kehidupan setiap kita. Sebagai contoh sederhana dalam kehidupan kita, mungkin dulu kita tidak terbiasa bangun pagi atau bangun lebih awal. Tapi ketika kita belajar membiasakan diri untuk bangun pagi, mungkin awalnya sulit ataupun susah, nggak mudah. Tapi ketika kita memaksakan diri kita, membiasakan diri kita, 1 kali, 2 kali, dan seterusnya. Nah, ketika itu terus terjadi sampai mungkin lebih dari 40 hari, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan dalam hidup kita. Nah, kalau itu terus kita kerjakan, maka itu menjadi sebuah karakter kehidupan kita. Sehingga kita sudah terbiasa bangun pagi-pagi. Tanpa perlu kita dibangunkan, kita pun sudah seperti sesuatu yang sudah melekat dalam diri kita. Langsung bangun. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, demikian halnya dengan kehidupan kita. Tidak ada yang serta-merta orang kemudian memiliki karakter yang buruk atau kebiasaan bahkan sifat yang jahat atau tidak baik dalam kehidupannya. Namun semua terjadi karena kita yang membentuk kebiasaan tersebut. Sebagai contoh, mungkin kita dulu nggak biasa namanya berdusta ataupun mungkin berbohong. Tapi ketika kita mulai belajar membiasakan diri, mungkin awalnya ketika berbohong ataupun berdusta, kita merasa bahwa nggak nyaman, nggak sejahtera rasanya. Tetapi ketika kita terus melakukan itu 1 kali, 2 kali, dan seterusnya, berbohong lagi, berdusta lagi. Nah, akhirnya lama-kelamaan, ibaratnya kalau sesuatu itu menjadi kebal ataupun kabal, sehingga kita tidak lagi merasakan ada rasa hilang sejahtera dan lain sebagainya. Tapi bagi kita, justru itu menjadi sebuah kebiasaan yang terbentuk, sehingga berdusta atau berbohong menjadi sebuah karakter yang buruk yang ada dalam kehidupan kita. Sehingga rasanya kalau nggak bohong, gimana gitu. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, hanya persoalannya dari kebiasaan itu akan membentuk, dari hal yang biasa kita lakukan akan membentuk kebiasaan kita. Kebiasaan yang terus kita lakukan akan membentuk karakter dalam hidup kita. Nah, karakter hidup kita itu akan mempengaruhi dan membawa kita kepada kehidupan yang seperti apa. Tergantung karakter yang terbentuk. Kalau kita membentuk karakter hidup yang baik, sifat yang baik yang ada dalam kehidupan kita, itu firman Tuhan mengatakan, maka jalannya akan diluruskan, dimuluskan, atau dimudahkan oleh Tuhan. Bahkan itu menjadi sebuah jaminan yang akan menjamin kehidupan setiap kita. Tetapi berbeda dengan orang yang memiliki karakter yang baik. Orang yang memiliki sifat yang tidak baik, sifat yang jahat,
maka itu hanya akan membawa hidupnya pada hidup yang keras, hidup yang semakin sulit, bahkan akan membawanya kemudian jatuh dalam lubang yang membuatnya terperangkap dalam hal yang salah dan keliru. Oleh karena itu, pada bagian firman Tuhan ini kita belajar yang pertama, mari belajar kita memeriksa diri kita kembali. Apakah selama ini dalam kehidupan kita sudah membentuk kebiasaan yang akan membentuk karakter dalam kehidupan kita, kebiasaan yang baik dan yang benar, atau belum? Kalau selama ini kita lebih banyak membentuk kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, yang membentuk karakter kehidupan kita yang kurang baik, sifat-sifat yang tidak baik, mari belajar hari ini kita meninggalkannya. Mungkin saudara bertanya kepada saya, Pak, bagaimana caranya merubah sebuah kebiasaan buruk? Untuk merubah kebiasaan buruk dengan kebiasaan yang baik. Untuk merubah kebiasaan, ya harus dengan kebiasaan. Demikian pula, orang mengubah kebiasaan yang baik bisa menjadi kebiasaan yang jelek ataupun yang jahat, itu dengan kebiasaan. Nah, oleh karena itu, kalau kita memeriksa diri kita saat ini, kalau kita memeriksa kehidupan orang lain, itu nggak perlu belajar. Semua kita sudah pinter, sudah tahu untuk memeriksa hidup orang lain. Bahkan sampai detil, sampai jeli kita bisa memeriksa kehidupan orang lain, terutama sisi buruknya, sisi yang tidak baik. Tetapi untuk orang memeriksa dirinya sendiri, itu perlu belajar. Karena nggak mudah orang mau kemudian dengan rela memeriksa dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu pagi hari ini melalui firman Tuhan kita perlu belajar untuk memeriksa diri kita. Apakah selama ini kita sudah membentuk sebuah kebiasaan yang baik yang akan kemudian membentuk karakter dalam kehidupan kita? Atau sebaliknya kita memiliki karakter yang buruk? Ingatlah bahwa pergaulan itu bisa merusak kebiasaan dalam diri kita. Artinya juga bisa merusak karakter yang baik. Saya kenal beberapa orang yang dulunya begitu baik, karakternya juga begitu baik, tapi karena salah bergaul, maka kemudian itu merubah kebiasaannya, sehingga sekarang memiliki karakter yang kurang baik, bahkan karakter yang jahat. Oleh karena itu, bagaimana kita membentuk karakter kehidupan kita yang baik? Yang pertama, tentu saja, mari belajar memulai kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri kita. Kalau dulu kita punya karakter atau sifat yang malas, bagaimana merubah sifat malas dalam diri kita? Ya belajarlah membiasakan diri menjadi orang yang rajin. Orang malas suka menunda-nunda, orang malas suka cari-cari alasan, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mau menjadi orang yang rajin, memiliki karakter hidup yang baik, tinggalkan sifat malas itu, dan mulai membiasakan diri dengan hal yang baik, rajin. Kalau dulu suka menunda, sekarang jangan tunda lagi. Ada pekerjaan, ada tugas, ada tanggung jawab, langsung segera dilaksanakan. Kita berpikir, kalau dulu waktu malas kita berpikir, kalau bisa dilaksanakan besok, ngapain harus hari ini? Tapi kalau sekarang kita membentuk kebiasaan baru yang baik, akan membawa karakter kehidupan kita menjadi karakter yang benar, maka dalam kehidupan kita mesti cara pandang kita mesti berubah. Kalau pada waktu kita malas kita berpikir, kalau bisa dikerjakan besok, kenapa harus sekarang? Sekarang dibalik. Kalau bisa dikerjakan hari ini, sekarang ini juga, ngapain tunggu besok ataupun sebentar? Jangan sia-siakan waktu, gunakan kesempatan yang ada. Nah, ini kemudian akan membentuk kita. Kita kerjakan terus demikian caranya, itu akan membentuk sebuah kebiasaan yang baru, kita menjadi kemudian orang yang rajin. Kalau dulu suka cari-cari alasan, mau diperintahkan, ada tugas, ada tanggung jawab, dan lain sebagainya, kita berkata, nantilah sulit, mustahil, nggak bisa, dan lain sebagainya. Banyak alasannya yang dikemukakan. Tapi sekarang justru kita harus balik semuanya itu. Dengan apa? Kita justru sekarang kalau dulu suka cari-cari alasan untuk tidak mengerjakannya, tapi sekarang ini kita mulai membiasakan diri untuk mencari alasan untuk segera mungkin melaksanakannya. Maka dengan demikian membentuk karakter hidup kita menjadi orang yang rajin. Nah, kalau orang rajin, maka Tuhan membuat jalannya menjadi mudah, menjadi mulus, menjadi gampang untuk dilalui. Bukan berarti orang rajin nggak ada tantangan, nggak ada kesulitan dalam hidupnya. Pasti ada. Namanya manusia. Orang rajin, orang malas, semuanya ada tantangannya. Hanya kemudian
Kalau kita punya karakter hidup yang rajin, itu akan memudahkan kita, akan membuat kita menjadi mudah, akan membuat perjalanan kita menjadi mulus dan mudah untuk dilalui. Bahkan karakter itu akan menjamin kehidupan kita. Kita nggak akan kesusahan, kita nggak akan menyusahkan orang lain. Justru sebaliknya, karakter yang rajin membuat kita menjadi berkat. Tapi saat seseorang memiliki karakter hidup yang malas dalam hidupnya, maka tentu saja hidupnya menjadi sulit. Mau cari kerjaan juga sulit. Siapa yang mau mempekerjakan orang yang malas? Jangankan mempekerjakannya, melihat orang malas saja rasanya bikin orang jadi malas. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan juga dalam kitab Amsal, membuat mata menjadi pedih kalau melihat orang malas bekerja. Menyuruh orang malas, mulut kita capek sendiri. Apalagi melihat hasil kerja orang malas, bikin hati kita jadi sakit, jadi dongkol. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, oleh karena itu, betapa pentingnya dalam kehidupan kita untuk kita memeriksa diri kita. Karakter apa yang terbangun dalam diri kita. Kalau kita melihat, kita mengevaluasi lagi dalam diri kita, oh ada karakter-karakter hidup yang kurang baik yang ada dalam hidup kita. Yuk mari kita perbaiki lagi. Caranya bagaimana? Ubah dulu pertama cara pandang kita. Kita mesti memiliki cara pandang, cara berpikir yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga dengan demikian, cara berpikir kita yang diubahkan itulah yang kemudian akan mengubahkan kehidupan setiap kita. Firman Tuhan berkata dalam Roma pasal yang ke-12, yang pertama, karena itu mesti terjadi pembaharuan akal budi kita. Pembaharuan akal budi akan mengubahkan kita. Yang dulu mungkin kita adalah orang yang merugikan orang yang lain, malas, atau membuat orang lain menjadi susah atau menyusahkan orang lain. Tapi ketika terjadi pembaruan akal budi kita, oh ini ternyata cara berpikir saya keliru, cara berpikir saya salah, cara pandang saya salah, ini mesti diubahkan. Nah ketika itu diubahkan, maka itu akan mengubahkan kehidupan setiap kita. Nah oleh karenanya, yang kedua, cara kita mengubah kebiasaan atau sifat yang tidak baik yang ada dalam diri kita adalah dengan membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baru. Maka dengan cara demikian, memang awalnya tidak mudah. Awalnya terkadang ada harga yang mesti dibayar. Kadang-kala rasanya menderita, nggak mudah, sakit dan lain sebagainya. Tetapi itu akan membuahkan hasil yang sangat baik. Kalau kita punya karakter yang baik. Sebagai contoh, kalau kita punya karakter hidup yang jujur, yang benar, itu akan memudahkan jalan kehidupan kita. Jalan kita menjadi mudah, jalan kita menjadi dimuluskan oleh Tuhan. Kalau orang punya karakter yang jujur, yang benar. Sebagai contoh, yaitu dengan kehidupan Yusuf. Yusuf adalah seorang yang memiliki karakter hidup yang sangat baik. Termasuk karakter hidup yang jujur. Sehingga dalam setiap usaha pekerjaan, dia orang yang rajin, orang yang jujur, dan lain sebagainya. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan memberkati dan menyertai hidupnya. Sehingga apa saja yang dilakukannya dibuat Tuhan berhasil. Ini contoh real, contoh nyata dari seseorang yang memiliki karakter hidup yang baik, yang benar. Tuhan memuluskan jalannya, Tuhan mempermudah jalannya, bahkan karakter hidupnya membuatkan jaminan. Di dunia ini tidak ada kepastian. Satu-satunya kepastian di dunia ini adalah ketidakpastian itu sendiri. Tapi yang bisa betul-betul menjadi jaminan, asuransi dalam kehidupan kita adalah kalau kita punya karakter hidup yang baik. Yusuf adalah salah satunya. Ketika dia dibuang ke dalam sumur dan dinaikkan lagi, dijual menjadi budak kepada Potifar. Kalau kita membacanya, memang sekilas kelihatannya mudah, Yusuf langsung tinggal di rumah Potifar. Padahal kalau kita membaca catatan sejarah, sebagai seorang budak tidak langsung serta-merta budak tersebut bisa melayani tuannya. Tapi budak yang baru dibeli biasanya akan ditaruh agak sedikit jauh dari rumah tuannya, tidak langsung bisa melayani tuannya atau bersentuhan dengan tuannya. Tetapi dia akan bekerja pertama mungkin di kebun, agak jauh dari tuannya. Kalau di kebun dia dilihat berhasil, kerjanya baik, tanggung jawab, dia akan dipindahkan bekerja di peternakan. Nah kalau dia bekerja dengan baik pula, baru dia akan dinaikkan lagi. Dia boleh bekerja sekarang di rumah tuannya. Nah Yusuf dikatakan di firman Tuhan, dia bekerja pada rumah Potifar.
Itu artinya Yusuf telah melewati fase-fase ini, tahapan dan proses demi proses yang tentu saja tidak mudah. Tetapi lewat proses yang ada, Yusuf ternyata seorang yang memiliki karakter hidup yang baik. Dan itu membuatnya dipromosikan, terus naik, dan naik. Bahkan dia bisa melayani, bahkan diberi tanggung jawab atas seluruh isi rumah Potifar. Wow, ini luar biasa. Mengapa demikian? Jalannya kelihatannya mudah, walaupun sebenarnya tidak mudah yang dialami oleh Yusuf. Apa yang membuatnya mudah? Karakter hidupnya. Seorang yang rajin, bertanggung jawab, seorang yang baik, seorang yang jujur dan takut akan Tuhan. Nah, karakter yang demikian, firman Tuhan mengatakan Tuhan menyertai dia. Nah, ini yang membedakan dengan orang yang lain. Yang membuat jalan kita menjadi mulus, menjadi mudah, itu bukan karena faktor keberuntungan, tapi karena ada Tuhan di dalamnya. Kalau orang mengandalkan faktor keberuntungan, belum tentu hidupnya beruntung. Hari ini mungkin beruntung, belum tentu besok. Tapi kalau kita bergantung dan mengandalkan Tuhan, maka dalam Tuhan pasti ada keberuntungan. Seperti yang dialami oleh Yusuf. Tuhan menyertai hidupnya, sehingga apa saja yang diperbuatnya, artinya Yusuf bekerja keras, bukan malas-malasan. Kalau malas-malasan, Yusuf masih tinggal mungkin di perkebunan dan lain sebagainya. Tapi Yusuf diangkat sampai dia bisa melayani, bahkan dipercayakan atas seisi rumah tuanya, karena dia punya karakter hidup yang baik. Bahkan karakter hidupnya menjadi sebuah jaminan. Dimanapun Yusuf ditempatkan, hidupnya terjamin, selalu orang yang dipercayai. Coba sudah perhatikan, di rumah Potifar dia dipercayai. Bahkan ketika dia dimasukkan lagi ke penjara, Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Bukan karena Yusuf orang yang suka menjilat atau cari muka atau suka membuat pencitraan, tidak. Tapi karena Yusuf punya karakter hidup yang baik, sehingga karakter hidupnya lah yang baik itu menjadi sebuah jaminan. Dimanapun orang itu ditempatkan, nggak ada masalah. Sehingga dia tidak terpengaruh dengan keadaan, sebaliknya dia memberikan pengaruh. Itu sebabnya firman Tuhan memberitahukan hal ini kepada kita. Karakter yang baik itu akan memuluskan jalan kita, memudahkan jalan kita. Karena Tuhan yang memberikan kemudahan itu. Tuhan meluruskan jalan kita, dimudahkan jalannya, dibuat Tuhan berhasil, disertai oleh Tuhan. Nah, ini yang dahsyat. Nah, oleh karena itu, saudara dikasih Tuhan, hari ini dalam kehidupan kita, kalau saudara ingin jalan hidup kita dimuluskan, diluruskan, dimudahkan, bahkan lewat jalan kehidupan kita mengalami jaminan daripada Tuhan. Entah dimanapun kita bekerja, ditempatkan, kita bisa mengalami terus hidup kita menjadi kesayangan, dipromosikan dan diangkat oleh Tuhan. Bukan karena faktor keberuntungan, bukan juga karena kita suka menjaga, tapi memiliki karakter hidup yang baik dan benar. Oleh karena itu, mari hari ini kita belajar bangun karakter hidup kita. Salah satunya juga yang terakhir, bagaimana kita membangun karakter hidup kita. Karakter kehidupan kita terbangun dengan siapa kita bergaul. Karena dengan siapa kita bergaul, kita akan menjadi seperti mereka. Kalau kita mungkin orang yang tidak biasa, mungkin mencuri, ataupun menipu, ataupun berdusta, atau kata-kata makian, dan lain sebagainya. Tapi dengan kita bergaul dengan orang yang modelnya begini, kita nggak pernah berdusta. Tapi kemudian kita bergaul dengan orang yang suka berdusta, orang yang suka berbohong, kita terus hidup bergaul dengan mereka, maka kemudian itu akan mempengaruhi hidup kita. Kita bergaul dengan orang yang suka gosip. Kita dulunya nggak suka gosip, mungkin kita pendiam, tapi suka duduk ngobrol dengan mereka, suka bergaul dengan mereka, kita akan menjadi sama seperti mereka. Kita orang yang mungkin dulunya tidak suka menipu ataupun mencuri dan lain sebagainya, tetapi dengan bergaul dengan orang demikian, sehingga orang mengatakan, ya kalau nggak ikut dengan situasi sekarang, kita akan ketinggalan, kita akan jadi miskin dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ngikut-ngikut begini, karakter hidup kita akan menjadi karakter hidup yang berubah, menjadi karakter hidup yang jahat, yang tidak baik. Hanya persoalannya kalau orang memiliki karakter hidup yang sifat yang jelek, yang tidak baik, dan itu terus dikembangkan dalam hidupnya, firman Tuhan mengatakan orang fasik akan jatuh karena kefasikannya, karena kejahatannya sendiri dia akan jatuh. Orang yang malas tidak akan dapat apa-apa.
Demikian juga seorang pengkhianat, orang yang memiliki sifat karakter yang tidak baik, pengkhianat, orang yang mungkin korupsi atau mencuri dan lain sebagainya, itu akan tertangkap oleh hawa nafsunya, akan terjerat oleh hawa nafsunya. Nah, oleh karena itu, saudara kekasih Tuhan, ini hal yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga dimanapun kita berada, jalan kita dimuluskan, diluruskan oleh Tuhan. Bahkan kita mengalami jaminan daripada Tuhan kalau kita memiliki karakter hidup yang baik. Oleh karena itu, mari kita bergaul dengan Tuhan. Berteman dengan siapa saja boleh, tapi kalau untuk bergaul itu artinya kita punya sesuatu yang sifatnya intens, sering kali kita lakukan. Kita banyak menginvestasikan waktu kita, hidup kita untuk hal itu. Itu namanya kita bergaul. Kalau kita banyak bergaul dengan Tuhan, kita akan menjadi sama seperti Tuhan. Sehingga semakin hari lewat proses yang ada dalam pergaulan kita dengan Tuhan, kita akan menjadi semakin serupa dengan Kristus Tuhan. Karakter Kristus ada dalam hidup kita. Lewat kita bergaul dengan firman Tuhan, maka kehidupan kita juga akan makin diubahkan. Nah, oleh karena itu, mari kita juga membangun persekutuan dengan Tuhan, sehingga karakter hidup kita makin diubahkan, semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan, sehingga hidup kita sungguh-sungguh mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian yang berkata, "Ku mau seperti-Mu." Kami mau menjadi seperti Engkau Yesus, yang disempurnakan selalu Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini dalam kehidupan kami ada karakter ataupun sifat yang jahat, yang tidak baik yang masih ada dalam kehidupan kami. Tapi ketika kami mendengar firman-Mu pagi hari ini, kami mau menanggalkan sifat karakter hidup kami yang lama Tuhan, dan mengenakan kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami belajar mematikan kedagingan itu, dan kami belajar hidup menuruti keinginan-Mu Roh Kudus, sehingga dengan jalan demikian kehidupan kami makin diubahkan. Kami belajar untuk membentuk sebuah kebiasaan baru yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami memiliki karakter Kristus dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa buat setiap kami Tuhan yang mengikuti doa pagi ini Tuhan. Dimanapun saudara berada, biar kiranya kasih kemurahan Tuhan terus mengiringi dalam perjalanan kehidupan kita. Kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga kita boleh melihat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang indah dan nyata atas kehidupan setiap kita. Hamba juga berdoa pagi hari ini, kami memberkati Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kasih anugerah-Mu Tuhan nyata buat Indonesia, biar negeri ini penuh dengan kemuliaan daripada Tuhan. Negeri ini mengalami pertolongan daripada Tuhan, sehingga Tuhan boleh melewati masa-masa yang sukar karena pandemi ini Tuhan dengan segala baik, tentu dengan penyertaan dan pertolongan daripada Tuhan. Memberkati pemerintahan kami, pusat sampai di daerah, presiden, wakil presiden, para menteri yang ada, seluruh jajarannya, bahkan sampai tingkat yang ada di daerah Tuhan. Tuhan berkati mereka semuanya, TNI, Polri dan lain sebagainya. Seluruh lembaga negara yang ada Tuhan berkati,
supaya mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Roda pemerintahan berjalan dengan baik, sekalipun di tengah-tengah situasi yang kurang baik. Tapi kami percaya semua boleh berjalan baik dengan penyertaan dan pertolongan daripada Tuhan. Memberkati saudara kami yang mungkin saat ini terpapar oleh COVID dan lain sebagainya, dimanapun mereka berada, sementara isolasi mandiri ataupun di rumah mereka masing-masing ataupun di rumah sakit, Tuhan jamah lawat setiap mereka, sehingga mereka boleh mengalami pertolongan dan kesembuhan daripada Tuhan. Lalu di antara kami saat ini juga Tuhan sedang mengalami masalah, kesulitan, pergumulan dalam hidup. Kami mau berseru dan berserah penuh kepada Tuhan, sehingga kami boleh mengalami pertolongan daripada Tuhan yang indah dan tepat pada waktunya. Ada kekuatan yang Tuhan berikan, ada sukacita yang Tuhan berikan, ada damai sejahtera yang melampaui segala akal yang Tuhan nyatakan buat setiap kami, sehingga dengan itu semuanya akan membuat kami cakap menghadapi segala perkara. Kalau sebentar selesai ibadah ini, kami akan kembali melanjutkan seluruh aktivitas kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau terus menyertai kami, menuntun setiap langkah hidup kami berjalan pada rencana dan kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menolong dan menyertai setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus mengasihi, menyertai, dan memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap bersemangat menjalani hidup, karena Tuhan menyertai setiap kita.